Di dalam ruang gravitasi, Lo Feng hanya bisa merasakan kekosongan di pikirannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan rasa sakit. Jiayi tiba-tiba meraung, "Cepat ambil meriam laser." 11 orang lain di rumah itu terguncang hingga sadar. Mata Lo Feng juga terbuka lebar, menatap layar hanya untuk melihat robot logam menggenggam meriam laser dan dengan panik melarikan diri. Sosok besar mengejar di belakangnya. "Cepat, cepat!" Dewa Petir berkata dengan panik. "Ini tidak akan berhasil." Wajah pemimpin Hong pucat dan dia menggelengkan kepalanya. Kecepatan monster menelan 36 km per detik. Kecepatan robot terlalu lambat dan monster itu akan menyusul. Lo Feng menatap layar. Saat monster yang menelan itu bergerak maju di bawah air, satelit tidak mendapatkan gambarnya. Namun, dia masih bisa mengikuti dan melacak kekuatan hidup dari monster bertanduk emas itu. Binatang bertanduk emas itu mengamuk, tidak seperti sebelumnya. Bahkan, serangan sebelumnya dari bom hidrogen hanyalah luka kecil. Namun kali ini, kerusakan 10 kali lipat lebih buruk. Luka ini memicu kegilaan dan kemarahan di dalam tulangnya. Tiba-tiba, kecepatan binatang bertanduk emas itu menurun. 2 tanduknya telah mengambang di punggungnya. Tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan, melesat lurus ke atas. Robot logam tidak bisa menghindar. Tanduk emas segera menembus meriam laser. Dengan ledakan, meriam itu pecah seperti kaca. Dan pada saat yang sama, tanduk emas itu dengan keras menembus tubuh robot logam itu. Robot itu menjadi seperti bintang jatuh, terlempar di udara dan terbang puluhan kilometer ke belakang sebelum jatuh langsung ke laut dan tenggelam. Di dalam ruang gravitasi, semua orang menonton layar. "Lo Feng, robot itu telah mengalami serangan yang sangat kuat, menyebabkan sistem kendali di dalam tubuhnya rusak. Aku tidak dapat memanggilnya kembali lagi." Suara Babata bergema di benak Lo Feng. Kemudian dia berkata, "Satu robot perbaikan tidak berarti apa-apa. Namun, serangan yang membawa harapan umat manusia telah gagal." Lalu Babata menjawab, "Aku terlalu sedikit informasi mengenai monster luar angkasa." Tiba-tiba jam komunikasi Henderson berdering. Sebuah suara berbahasa Inggris terdengar. Lalu Lo Feng bertanya, "Apakah kalian berdua punya ide untuk membuat rencana berikutnya?" "Baiklah, aku akan bertanya," Henderson berkata dengan lembut sebelum menutup telepon. Henderson menggelengkan kepalanya melihat ke arah yang lain. Kegagalan ini merupakan pukulan berat bagi setiap negara. Monster yang menelan lebih menakutkan dan lebih kuat yang dibayangkan manusia. Lapisan batuan dasar laut sekitar 23.000 meter di bawah permukaan laut. Tubuh monster bertanduk emas itu terbaring di dalam kegelapan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan benang cahaya keemasan. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan kelaparan. Kemudian bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Dia membutuhkan logam untuk dimakan. Di ruang gravitasi, pemimpin Hong berkata, "Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster yang menelan itu terlalu kuat. Bahkan, jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita masih akan terbunuh olehnya. Kita harus mengambil kesempatan ini selagi monster itu lemah dan membunuhnya." Dewa Petir mengangguk dan dia berkata, "Benar, jika kita tidak melawan, tidak akan ada lagi kesempatan kedua." Lo Feng dan yang lainnya sedih. Apakah mereka akan menonton Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawanya? Pemimpin Hong tersenyum dan dia berkata, "Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki domain kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkannya, masih ada kesempatan." Mendengar itu, Lo Feng sangat terkejut. Hanya pemimpin Hong yang memiliki domainnya sendiri di bumi. Dan karena itulah dia menjadi nomor 1 di planet ini. Namun, tampaknya Dewa Petir pun memiliki domainnya sendiri sekarang. Dari ruang manset, mata Babata terbuka lebar dan dia terus berteriak, "Bagaimana bisa satu planet tiba-tiba muncul 2 orang yang memiliki domain?
dan mereka berdua hanya pejuang penjelajah bintang. Ini tidak mungkin. Kemudian Lo Feng berkata, Babata, tidak perlu meributkan hal seperti itu. Jika Dewa Petir memiliki domainnya sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati dengan binatang bertanduk emas itu ada lebih banyak harapan. Di dalam ruang virtual, Babata berkata, itu juga bagus. Dewa Petir ini memiliki domainnya sendiri. Jika dia dan Hong bekerja sama dengan serangan yang mengobarkan nyawanya, mereka memang memiliki harapan. Ada harapan? Lo Feng terkejut setelah mendengar dua kata dari Babata. Kemudian Babata melanjutkan, Lo Feng, kamu belum pernah berkutat di alam semesta sebelumnya. Kamu tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan domainnya sendiri. Jika Hong dan Dewa Petir ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang yang cemburu atau diundang untuk bergabung di organisasi yang besar. Dan begitu mereka mempertaruhkan semuanya, akan sangat menakutkan karena mereka menggunakan kekuatan tubuh, semangat, dan kekuatan mental. Kesadarannya semua bersatu, dan ketika mereka mempertaruhkan segalanya, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kekuatan mereka naik dengan tingkat yang menakutkan. Lo Feng berkata di dalam hatinya, kalian berdua harus berhasil. Setelah beberapa saat, Lo Feng mendorong pintu dan masuk ke ruang tamu. Seluruh keluarganya ada di sana. Lo Hua berdiri dan bertanya, kakak, apa yang telah terjadi? Tidak, Lo Feng menggelengkan kepalanya. Namun pasti masih ada harapan. Lo Feng segera naik ke atas. Kemudian Gong Xinglan berkata dengan lembut, tekanan pada Lo Feng pasti sangat besar. Susin, tolong temani dia. Baik bu. Susin mengikutinya ke atas. Di dalam kamar, Lo Feng berbaring di tempat tidur. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster yang menelan itu? Lo Feng bertanya. Tidak ada cara lain. Bahkan meriam laser B6 gagal dan hancur. Kamu hanya bisa mengandalkan Hong dan Dewa Petir. Saat mereka mengorbankan jiwa mereka, ada kemungkinan. Lo Feng bertanya, serpihan inti tembaga hibridaku sangat tajam. Jika Hong dan Dewa Petir menggunakannya, bukankah itu akan sangat kuat? Mereka bahkan mungkin bisa membunuh binatang bertanduk emas itu. Setelah itu, Babata berkata, tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain menggunakan pedang. Hanya dengan itu mereka dapat memaksimalkan kekuatan domain mereka. Serpihan esensi tembaga hibrida ini hanyalah pecahan. Bagaimana dua pejuang akan menggunakannya? Hanya kamu sebagai pembaca roh yang dapat menggunakannya. Lo Feng panik mendengar itu. Jangan khawatir, aku sedang membuatkan tombak dan pedang untuk mereka, Babata berkata. Lo Feng tiba-tiba mendengar suara, kemudian dia membuka pintu. Susin duduk di tempat tidur, dengan lembut memijat bahu Lo Feng. Baiklah, Lo Feng mencium wangi parfum dari tubuh Susin, dan tidak bisa menahan untuk memeluknya. Susin mendekati Lo Feng, meletakkan kepalanya di dadanya, dan berkata dengan lembut, Lo Feng, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku sekarang hamil, Susin berkata dengan sangat lembut. Mendengar itu, Lo Feng menjadi sangat terkejut. Kemudian dia bertanya sekali lagi, kamu benar hamil? Susin segera menjawab, iya, aku hamil. Lo Feng juga sangat bahagia, namun juga sangat khawatir. Memang, selama libur musim dingin, sebelumnya dia tinggal bersama Susin, dan mereka mulai membicarakan pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hidup bersama, hal-hal pasti akan terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan sangat gembira setelah mendengar berita itu. Namun sekarang umat manusia sedang menghadapi kepunahan. Susin juga hamil dan dengan anak kembar. Apakah kamu tidak bahagia? Susin terkejut. Tidak seperti itu, aku sangat senang. Kekhawatiran Lo Feng tanpa persiapan apapun.
Lo Feng, apa yang kamu pikirkan? Susin mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Lo Feng dengan lembut memeluk Susin, menempelkan kepalanya pada perutnya. Ini membuat Susin tertawa. Masih terlalu dini, kamu tidak bisa mendengar apa-apa. Aku bisa mendengarnya. Lo Feng memikirkan itu. Ini adalah penerus garis keturunan. Aku tidak tahu apakah akan mendapat kesempatan untuk melihat ibumu melahirkanmu. Namun, aku berjanji, kamu akan memiliki masa kecil yang indah. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan. Aku berjanji. Sore hari berkabut. Lo Feng menginjak Forbit Shuttle dan tiba di markas Jisian. Penyelidik Lo Feng, penjaga di pintu masuk membungkuk dengan hormat. Lo Feng berjalan langsung masuk, dengan cepat menuju ruang pelatihan tempat pemimpin Hong dan Dewa Petir. Di sepanjang jalan, dia bertemu dua orang, satu pria dan satu wanita. Penyelidik Lo Feng, kedua pemuda itu membungkuk. Kalian berdua adalah anak pemimpin Hong. Lo Feng bertanya. Sementara dua pemuda ini sebenarnya lebih tua dari Lo Feng. Hanya karena perbedaan kekuatan, mereka tampak lebih muda. Iya, mata kedua pemuda itu merah. Jelas mereka menangis. Kemudian Lo Feng berkata, saat ini aku tidak akan bertemu pemimpin. Kalian berdua bisa memberikan dua senjata dan pelindung ini kepada pemimpin dan Dewa Petir. Kedua pemuda itu terkejut, lalu menerimanya. Pemimpin hampir tidak pernah merawat kalian, tapi ayahmu sangat agung dan mulia. Lo Feng berkata sebelum berbalik dan pergi. Di dalam ruang pelatihan, mereka berdua sedang memeriksa pedang hitam murni. Kemudian pemimpin Hong berkata, senjata ini sangat bagus. Dewa Petir pun menjawab, pedang ini terasa sangat nyaman untuk digunakan. Ini sangat cocok dengan kemampuanku. Pemimpin Hong tertawa dan dia berkata, armor itu adalah harta karun. Kamu telah menemukan emas. Kemudian Dewa Petir berkata, apakah Lo Feng menemukan gudang senjata di reruntuhan? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menemukan senjata yang begitu cocok untuk kita dan dengan kualitas yang sangat kuat? Sebuah suara rendah terdengar. Monster yang menelan baru saja muncul di Amerika. Dia memakan begitu banyak pesawat yang rusak. Setelah itu terbang kembali ke laut. Setiap kali muncul, dia akan keluar dalam waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam sebelum terbang kembali. Kemudian pemimpin Hong berkata, tembakan laser dari sebelumnya membuat dia lebih berhati-hati. Namun, dia menelan logam dalam jumlah besar untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Benar, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Dewa Petir berkata dengan serius. Pemimpin Hong mengangguk. Kita akan terbang di atas laut untuk melacaknya. Saat dia muncul, kita harus cepat menyerangnya. Tatapan Dewa Petir menjadi tajam. Ayo kita pergi sekarang, kata pemimpin Hong. Di tempat lain, Lo Feng membunuh banyak monster di sungai. Li Daiwi mengamati pemandangan di bawah dan dia berkata, kita punya waktu sekitar 2 jam untuk istirahat. Lo Feng melihat jam komunikasinya. Dia menerima berita bahwa pemimpin Hong dan Dewa Petir telah menuju Samudra Pasifik untuk melawan monster yang menelan. Sudah dimulai. Wajah Li Daiwi terlihat cemas. Komandan Li, aku akan pergi dulu. Jika ada masalah, beritahu padaku. Lo Feng berkata sebelum dengan cepat dia terbang. Beberapa layar besar di jalan telah beralih ke pemandangan di atas Samudra Pasifik. Distrik Mingyu, di dalam aula pelatihan terbesar Jisian, sekitar 1.000 orang telah berkumpul. Dinding besar di sampingnya memiliki layar besar, memperlihatkan rekaman di Samudra Pasifik. Termasuk pemimpin berbagai negara yang menonton, semuanya sangat khawatir. 2 prajurit terkuat umat manusia, mereka mempertaruhkan semuanya. Penyelidik Lo Feng, seberapa kuat monster yang menelan itu? Kedua pemimpin pasti akan menang. Seorang pemuda berkata dengan lembut.
Pastinya mereka akan menang, Lo Feng berkata dengan tegas. Keluarga Lo Feng juga hadir. Dia memegang susin dan diam-diam memperhatikan layar. Di tempat lain, Dewa Petir tertawa dan dia berkata, "Kakak Hong, menurutmu berapa banyak orang yang mengawasi kita berdua?" Kemudian pemimpin Hong berkata, "Kurasa lebih dari 6 miliar. Pada saat seperti ini, apakah ada kebutuhan untuk hal seperti itu? Tidak bisakah seseorang bangga bahkan sebelum kematiannya?" Dewa Petir tersenyum. "Wajah nakalmu dari dulu sampai sekarang tetaplah sama." Pemimpin Hong tersenyum saat mengatakan itu. Dalam keadaan seperti itu, keduanya merasa sangat nyaman. Setiap sel di tubuh mereka hampir mendidih. Semuanya siap bertempur. Raja monster yang menelan itu dengan cepat berenang ke atas. Dia akan segera terbang keluar dari permukaan. Terbang keluar dari permukaan. Hong menatapnya. "Pergi ke sana," Hong berteriak. Dua berkas cahaya dengan cepat menuju ke barat. Monster bertanduk emas itu segera terbang keluar dari permukaan. Tiba-tiba berhenti, memperhatikan dua energi cahaya di depan. Ini membuat monster bertanduk emas itu semakin marah. Sayap bersisik mulai mengipasi. Dalam sekejap, itu menjadi seberkas cahaya yang mengarah langsung ke Hong dan Dewa Petir. Seluruh dunia menahan nafas pada saat ini. Seluruh tubuh Hong dan Dewa Petir memancarkan cahaya. Dalam sekejap, mereka sudah mulai membakar jiwa. Pertempuran telah dimulai. Hong dan Dewa Petir, semuanya terserah padamu. Lo Feng memegang tangan Susin. Dalam sekejap, Hong dan Dewa Petir sudah mulai menggunakan teknik paling kuat yang tersedia untuk pejuang domain. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombaknya, dalam sekejap diselimuti oleh cahaya hitam. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombaknya, dalam sekejap diselimuti oleh cahaya hitam. Dewa Petir diselimuti cahaya hijau seperti ular. Keduanya segera menjadi cahaya, menyerang langsung ke monster yang menelan itu dari arah yang berbeda. Monster yang menelan itu melayang di udara. Mereka sudah memulai pembakaran jiwa. Pertempuran mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Jika monster yang menelan belum mati, mereka berdua akan mati. Suara babata bergema di kepala Lo Feng. Langit di atas Samudra Pasifik. Ekor monster itu dengan cepat melewati angkasa dan mencabuk menuju Hong dan Dewa Petir. Suara ledakan terdengar. Binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan besar dari tombak musuh dan mengurangi kekuatan di ekornya. Monster bertanduk emas itu membuka mulutnya. Hong dan Dewa Petir segera menuju ke arah yang sama. Keduanya benar-benar bersatu. Ruangan tanpa bentuk menyebar hingga beberapa ratus meter, benar-benar menutupi Hong dan Dewa Petir. "Kakak Hong," ekspresi Dewa Petir sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, membuat sejumlah besar sisa logam hitam muncul di antara dirinya dan monster yang menelan. Itu sangat padat, sehingga seperti tidak ada ruang sama sekali. "Aku akan menambahkan lebih banyak untukmu." Tatapan Hong dingin, dengan cepat melambaikan tangannya. "Ayo, ini semua aku mengumpulkan dari berbagai negara. Total ada 18 bom hidrogen." Hong baru saja mengeluarkan bom hidrogen. Binatang bertanduk emas itu sangat marah, sampai berhenti melahapnya dan mengeluarkan raungan. Di dahinya tiba-tiba mulai bersinar. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya emas. Dia segera menyerang melewati logam ke tempat Hong dan Dewa Petir. Namun, saat cakar besar itu menyebarkan sejumlah besar logam, gelombang hitam melewati cakarnya dan menghantam langsung ke perut binatang bertanduk emas itu. Sisiknya yang sangat kuat benar-benar dibor dan meninggalkan sebuah lubang di perutnya. "Kakak Hong," suara sedih bergema keras di langit. Kilatan petir menyambar dengan cepat menuju rongga itu. Binatang bertanduk emas yang marah mulai mencakar ke arah Dewa Petir. Darah segar keluar di mana-mana. Pinggang Dewa Petir telah diiris menjadi daging cincang. Hanya bagian atasnya yang baik-baik saja. Itu karena baju besi yang diberikan Lo Feng padanya. Dia tidak mundur. Bahkan dengan bagian bawah tubuhnya berkeping-keping, dia masih harus bergegas masuk. Dengan rencana mereka, Hong akan mengebor binatang bertanduk emas. "Kita masih harus membunuhnya,"
Sebuah cahaya menyelimuti Dewa Petir. Dia menembus langsung ke dalam rongga. Binatang bertanduk emas itu meraung dengan marah. Kulit Hong berlumuran darah menembus sisik binatang bertanduk emas itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Dewa Petir hanya dengan setengah dari tubuhnya dengan liar bergegas masuk ke dalam tubuhnya, mempertaruhkan semuanya untuk membunuh binatang bertanduk emas itu. Bebata, bisakah Hong dan Dewa Petir menang? Lo Feng juga sangat gugup. Kemudian Bebata menjawab, "Jangan khawatir, Hong dan Dewa Petir adalah pejuang jenius di bumi yang sangat cerdas dan tegas." Di atas Samudra Pasifik, binatang bertanduk emas itu menjerit kesakitan. Cahaya keemasan menyebar di permukaan sisiknya dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu bergetar, menahan sedikit amarah dan rasa sakit di dalamnya. Darah segar keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan darah. Pada akhirnya, tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Sayap bersisik raksasa itu tenggelam, dan tubuh besarnya benar-benar mulai jatuh tanpa daya ke bawah. Semua orang berteriak dengan semangat. "Kita berhasil!" Kekuatan hidupnya menghilang. Bagaimana dengan Hong dan Dewa Petir? Lo Feng melihat layar dengan hati-hati. Di layar, suara penyiar berdering. "Semua orang di bumi, kami harus membawakanmu berita yang sangat menyedihkan. Saat ini, kami tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun. Dua pejuang terkuat kita di bumi, pemimpin Hong dan Dewa Petir, telah mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh dunia." Aula pelatihan menjadi tenang dengan sangat cepat. Suara Babata bergema di benak Lo Feng. Hong dan Dewa Petir mungkin belum mati. Sebuah harapan muncul di hati Lo Feng. Dia juga tidak ingin Hong dan Dewa Petir mati seperti ini. Semua orang tiba-tiba terkejut melihat ke layar. Lo Feng langsung melihatnya. Monster bertanduk emas yang awalnya jatuh tanpa daya dan di layar menunjukkan bahwa binatang bertanduk emas itu mendapatkan kembali kekuatan hidupnya dan menjadi lebih kuat. Penyiar itu sangat terkejut. Mata Lo Feng sangat merah dan dia berkata, "Mereka sudah banyak berkorban. Mengapa monster ini tidak mati?" Banyak orang di bumi putus asa dan menangis. Di atas Samudra Pasifik, binatang bertanduk emas itu perlahan membuka matanya. Dia melihat ke arah perutnya. Apa yang terlihat adalah Hong dan Dewa Petir bersimbah darah keluar dari lubang perutnya. Setelah itu, mereka langsung jatuh ke arah lautan. Di permukaan Samudra Pasifik, berdiri seorang manusia putih keperakan. Dia adalah penjaga perak cair. Dia mulai berkembang dengan ganas. Raksasa penjaga itu setinggi 200 meter. Binatang bertanduk emas itu terkejut saat melihat raksasa putih keperakan di bawahnya. Permukaan tubuh raksasa itu seperti memiliki cairan putih. Dan sekarang langsung mengulurkan tangannya yang besar di antara monster itu dan dua petarung Hong dan Dewa Petir. Cakar monster itu menabrak tangannya dan mulai tertekan akibat benturan. Tetapi ketika monster itu mencabut cakarnya, lubang di tangannya secara otomatis memperbaiki dirinya. Raksasa putih itu langsung menangkap Hong dan Dewa Petir dan kemudian dengan cepat mulai melarikan diri. Lo Feng menyuruh Babata untuk mengatur mereka datang ke sana terlebih dahulu. Jika mereka punya kesempatan, selamatkan Hong dan Dewa Petir. Monster yang menelan itu dengan cepat mengejarnya. Penjaga perak cair yang dikejar dengan ganas, dia berubah menjadi raksasa perak. Kemudian dia melilit binatang yang menelan itu. Penjaga perak cair lainnya dengan cepat mengambil Hong dan Dewa Petir dan mulai berlari lagi. Hanya beberapa saat binatang yang menelan itu bisa keluar. Penjaga perak cair bisa mengurangi serangan paling kuat dari binatang yang menelan itu. Binatang yang menelan saat ini rusak dan lemah, mengeluarkan raungan kemarahan dan kemudian langsung terbang ke laut. Di tempat lain, sektor Mingyu, di luar ruang pelatihan, Lo Feng memegang teleponnya. "Iya, aku mengirim mereka. Tidak ada gunanya. Penjaga perak cair hanya bisa bertindak seperti pengawal. Mereka tidak bisa membunuh monster itu." Lo Feng menutup telepon dari Jiayi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Orang lain terkejut dengan kemunculan dua penjaga perak cair.
dan bahkan mulai sedikit berharap. "Bebata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lo Feng sangat sedih dan menangis.